maka Allah tidak pernah mati. Allah mengatur kehidupan hamba-hambanya dengan model yang berbeda-beda, dan kalau dilihat di angan-angan itu betapa indahnya Allah menciptakan kehidupan makhluk-makhluknya dengan keadaan masing-masing. Coba bayangkan sampeyan, saya, Allah menciptakan kehidupan dalam diri saya, Allah menciptakan zat saya dan sesuatu yang dibutuhkan untuk hidupnya zat saya, yakni roh, dengan cara yang subhanallah begitu indah. Bagaimana zat yang semacam ini dari tadi duduk di sini ngobrol ngomong terus nanti kemana-mana kita bekerja tanpa ada sedikit pun kita terganggu untuk bagaimana kita bisa tetap hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah kita aturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita oleh Allah diberi kesempatan untuk kembali melanjutkan ta'lim kita, ngaji kita. Alhamdulillah kita dikehendaki dalam golongan orang-orang yang insya Allah menghendaki kebaikan, ya. Salah satu bentuk Allah menghendaki kebaikan adalah ketika kita diberi pemahaman tentang masalah agama, termasuk di dalamnya adalah pelajaran tentang ketuhanan, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting, jadi mempelajari tentang sifat-sifat Allah itu penting, karena dari situlah kita tahu siapa Tuhan kita. Jadi kita secara umum tahu Tuhan kita itu Allah, tapi Allah itu bagaimana, sifat-sifatnya itu apa saja, sehingga melingkupi pengetahuan kita itu tentang Allah itu tidak hanya sebatas tahu bahwasanya Allah Tuhan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berdasarkan ilmu sehingga kita tahu Allah itu salah satunya bersifatan dengan sifat ilmu yang kemarin terakhir kita pelajari. Allah bersifatan dengan sifat ilmu, Allah mengetahui, maha mengetahui segalanya. Salah satu bentuk mengetahui adalah Allah tidak ada yang samar baginya. Jadi setiap inci dari alam semesta Allah tahu. Allah tahu yang tersembunyi bagi kita, tapi bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita, dalam hati kita. Setiap individu hamba-hambanya yang ada, yang Allah ciptakan, Allah tahu. Nah, ini kita belajar ngaji tentang sifat ilmu Allah itu, akhirnya di dalam hati kita itu punya keyakinan Allah mengetahui saya. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati
saya, apa yang ada dalam pikiran saya. Itu Allah tahu. Itu pentingnya ngaji. Penting ngaji tentang sifat-sifat Allah. Sehingga ketika saya mau apa saja, saya selalu merasakan bahwasanya Allah mengetahuinya. Paham ya? Salah satu bentuk bahwasanya Allah Maha Tahu lagi itu adalah karena Allah itu yang mengatur seluruh kehidupan makhluknya. Allah yang memenuhi segala kebutuhan makhluknya, ciptaannya. Maka Allah tahu. Jadi apapun yang terjadi pada kehidupan makhluknya, Allah mengetahuinya. Seluruh baik makhluk yang besar, yang kecil, bahkan dalam kasat mata tidak tampak, itu Allah mengaturnya, memenuhi kebutuhannya. Orang yang mengatur itu tidak akan sempurna dalam hal mengatur, merawat, memenuhi kebutuhan jika tidak tahu. Itu ya. Allah yang memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Entah apa saja yang bahkan kita sendiri itu tidak merasa, bahkan tidak tahu. Itu Allah memenuhinya. Tidak hanya kita, seluruh makhluk, baik berupa tumbuhan, hewan, manusia yang ada di seluruh muka bumi, Allah memenuhi segala kebutuhannya. Maka zat yang memenuhi segala kebutuhan, mengatur segala kebutuhan, Maha mengetahui. Tidak akan pernah sempurna pemenuhan kebutuhan makhluknya jika Allah tidak Maha mengetahui. Masuk apa ya? Paham ya? Di sampean mau merawat apa gitu, kalau sampean tidak tahu ada yang perlu sampean rawat, maka dia tidak akan terawat karena sampean tidak tahu. Dan semua makhluk yang Allah ciptakan semuanya sempurna Allah merawatnya, sempurna Allah mengaturnya, memenuhi segala apa yang dibutuhkan oleh makhluk yang Allah ciptakan, Maha mengetahui. Salah satu lagi bahwasanya Allah Maha mengetahui, Allah lah yang merancang sistem alam semesta. Jadi sekali lagi begini loh Cah, orang bikin HP itu sistem yang dipakai HP, itu teknologi yang dipakai, itu butuh pengetahuan bagaimana HP itu ada sinyal yang digunakan apa, sinyal yang di HP dan yang di satelit, bagaimana HP bisa merekam, itu kan sistem semua. Jelas tidak akan bisa bikin HP yang semacam itu kalau tidak ada ilmunya. Bagaimana supaya keluar gambar, keluar suara, bikin buat telepon bisa, kan gitu ya. Itu sistem, itu baru HP. Sistem alam semesta itu canggihnya di luar kemampuan manusia. Manusia yang dikatakan canggih itu belajar dari sistem yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira sistem berupa matahari itu sesuatu yang bukan sebuah kecanggihan. Canggihnya minta ampun itu. Bagaimana matahari yang sebegitu jauh tetap digunakan Allah untuk keperluan makhluknya yang ada di bumi. Sistem tubuh, sistem bagaimana Allah menciptakan kehidupan untuk hamba-hambanya, bagaimana Allah menciptakan kestabilan kehidupan hamba-hambanya dengan berupa makanan-makanan Allah. Semuanya butuh makanan toh. Terus Allah ciptakan bumi yang sedemikian rupa sehingga bisa untuk konsisten menyediakan makanan untuk hamba-hambanya yang hidup di muka bumi. Itu sistem.
betapa canggihnya. Dan itu tidak akan bisa sistem itu ada jika tidak punya pengetahuan, jika tidak ada ilmu. Paham ya? Itu sedikit tentang kembali kemarin masalah ilmu. Fungsinya ngaji itu seperti itu. Jadi ketika kita faham Allah Maha mengetahui, maka dalam hati kita tidak pernah gaib, tidak pernah hilang dari pengetahuan Allah Ta'ala. Makhluk sekecil apapun, kita manusia yang ada bertebaran di muka bumi tidak pernah hilang dari radar ilmu Allah Ta'ala. Kok manusia tidak mengetahui itu? Bukan Allah yang kehilangan kita, bukan Allah yang kehilangan pengetahuan ilmu tentang kita, tapi kita yang tidak punya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah merasa kamu itu bisa sembunyi dari Allah gitu ya. Kalau orang yang sudah ngaji tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuktikan dengan kenyataan-kenyataan yang ada, dengan hal-hal yang diwujudkan Allah Ta'ala, mereka tidak pernah merasa hilang, tidak pernah tersembunyi dari Allah Ta'ala. Bahkan hatinya selalu mengatakan Allah melihat saya, melihat hati saya, mengetahui isi hati saya. Itu orang yang belajar nanti ke situ. Arah fungsi dari belajarnya itu ke situ. Jadi bukan Allah kok tidak melihat kita yang tidak tahu tentang Allah Ta'ala. Ada orang yang merasa aman dari pengawasan Allah, ada orang yang merasa aman ketika melakukan yang dilarang Allah, merasa tidak diawasi, merasa tidak diketahui. Bukan kok tidak diawasi, bukan kok tidak diketahui, tapi dia yang tidak tahu bahwasanya Allah selalu mengetahuinya, selalu mengawasinya. Paham ya? Di situ Allah Maha tahu semuanya. Itu salah satu fungsi dari kita belajar tentang ketauhidan, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak mengetahui, tidak mungkin bisa ngatur alam semesta semacam ini, gitu loh ya. Tidak mungkin. Jadi wajib macam itu. Kita lanjutkan pada sifat selanjutnya, yakni sifat ke-10. Sifat ke-10 dari 20 sifat wajib Allah Ta'ala, yakni sifat hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa a'ada alaina barakatihi ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu utawi sifat al-ashiratu kang kaping 10, al-wajibatu kang wajib lahu kedue Allah Ta'ala, al-hayatu iku sifat urip, hayat, wa ya utai hayat sifatun iku sifat lahu kedue Allah Ta'ala, azaliyatun kang bangsa azali, maujudatun kang wujud, tasihhu kang tutusahhihu kang ngesahake apa sifat, liman maring wong tozat qomat kang jumeneng apa sifat bi kelawan man, ngesahake al idroka ing duweni idrok utawa penemu. Itu sahihu tegese ngesahake apa sifat lahu maring man, ayakuna ing yen to ana sapa man iku mudrikan wong kang nemu utawa zat kang nemu, lil asyai maring pira-pira perkara, ay aliman tegese ngudaneni bi haqiqatiha kelawan haqiqate asya, wasami'an lan ngrungu utawa midhanget
biha kelawan asya abasiron lan miharso to ningali biha kelawan asya. Sifat selanjutnya adalah sifat hayat, maha hidup. Sifat yang wajib bagi Allah yang ke-10 adalah bahwasanya Allah bersifatan dengan sifat hayat, maha hidup. Sifat hayat adalah sifat azali yang wujud, yang dengan sifat itu zat atau Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar. Begini, secara rasional, secara akli, hidup itu menjadi sifat inti dari zat untuk memiliki atau bisa memiliki sifat-sifat yang lain. Kalau kita bayangkan bahwasanya kita punya hidup, tapi yang jelas nanti maha hidup Allah atau hidupnya Allah tidak seperti hidup kita. Sekarang kita untuk memancing logika kita bahwasanya Allah wajib bersifatan dengan sifat hayat itu begini. Saya kan bisa melihat, bisa mendengar. Saya punya kesimpulan, punya pengetahuan tentang sesuatu. Itu saya. Maka melihat saya, mendengar saya, punya kesimpulan atau mengetahui sesuatu itu bergantung pada hidup saya. Untuk zat saya ya. Kalau saya hidup, maka penglihatan, pendengaran dan yang lain itu berguna, berfungsi. Tetapi kalau sudah tidak ada kehidupan pada zat saya, maka saya tidak lagi mendengar, melihat atau punya pengetahuan. Paham? Dan ini nanti sifat hayat itu menjadi inti dari sifat ma'ani. Sifat yang bersifat abstrak, tidak nampak, tapi sifat itu ada. Sampai yang lihat dari saya, untuk saya bisa mendengar, itu yang sampai lihat apa? Hanya telinga, ya. Apa sampai melihat pendengaran saya? Tidak. Orang yang dungu tidak bisa mendengar itu ya juga punya telinga, tapi tidak ada pendengaran. Jadi sesuatu itu bersifat abstrak, tidak tampak, tapi ada. Nanti diwujudkan dengan ketika sampean bicara pada saya, ngomong dengan saya, itu saya bisa mendengar dan menjawab sesuai dengan nyambung dengan omongan sampean. Itu tampaknya bahwasanya saya bisa mendengar. Kalau sampean ngomong ke saya, terus saya jawab tidak nyambung dengan omongan sampean, saya tidak mendengar. Ada kaji bolot itu bisa mendengar tapi acting ya, ngomong tidak nyambung dengan pertanyaan yang diajukan, atau dipanggil tidak jawab, itu juga bukti bahwasanya pendengarannya tidak ada. Pendengaran yang sempurna, penglihatan yang sempurna itu jika tidak ada kehidupan maka tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifatan dengan sifat ma'ani itu wajib hidup. Tuhan itu wajib hidup, tidak mungkin mati. Apalagi hanya berupa benda-benda mati, batu, gambar, patung, itu bukan Tuhan, gitu ya. Dan juga lagi
kemampuan. Saya bisa apa? Bisa lari, bisa mukul. Itu kalau ada hidup bisa. Tapi kalau tidak ada hidup, kalau mati, bisa enggak? Enggak. Petinju legendaris Muhammad Ali pada masanya kan petinju terbaik dalam sejarah, kan ya? Atau hidup, kalau mati tidak bisa. Paham ya? Jadi kehidupan, hidup itu adalah sesuatu yang bersifat mutlak. Kalau tidak ada hidup, tidak ada kemampuan, tidak ada keinginan, tidak ada. Dan dunia seisinya ini membuktikan tentang kemampuan kemahakuasaan Tuhan, kemahakuasaan Allah, membuktikan tentang betapa kehendak Allah itu berlaku atas segala yang berjalan dalam kehidupan ini. Maka Allah wajib bersifatan dengan sifat hidup. Maka Allah hidup. Gitu ya. Kalau tidak ada hidup, tidak ada kehendak, tidak ada kemahakuasaan, tidak ada. Padahal kemahakuasaan kan sudah ada, tampak. Buktikan toh, lihat toh. Bukti tentang kemahakuasaan Allah. Lihat, bukti tentang kemahaberkehendaan Allah Ta'ala. Bahwa semuanya yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Lihat itu. Manusia tidak bisa apa-apa sebenarnya. Kalau Allah sudah menghendaki yang terjadi, lihat gunung meletus itu, ya. Kalau sudah Allah berkehendak untuk menjadikan gunung meletus, apa yang bisa dilakukan manusia untuk mencegah agar tidak meletus? Kalau Allah sudah berkehendak untuk menciptakan tsunami yang sebegitu dahsyat, apa yang bisa dilakukan manusia untuk menjadikan agar laut tidak tsunami? Paham ya? Kalau Allah sudah berkehendak menghendaki matahari sedemikian panas, apa yang bisa dilakukan manusia untuk agar matahari tidak panas? Kan hanya manusia berusaha bikin rumah yang tebal di bawah tanah, bangker-bangker itu untuk menghindari. Tapi apakah mataharinya tidak panas? Tetap panas. Jadi yang terjadi ini adalah super kehendak Allah Ta'ala. Manusia dikasih pikiran hanya untuk beberapa hal kemaslahatan manusia saja. Dan itu loh, zat yang berkehendak itu kalau tidak hidup tidak bisa. Paham? Jadi dengan sifat hayat itu Allah melihat dalam artian sah itu secara akli itu zat yang punya kehidupan, itu punya pengetahuan, punya kehendak, punya maha kuasa, kemampuan dan yang lain-lain. Tapi kalau sudah tidak ada hidup, maka tidak ada yang lain, atau dalam ilmu tauhid sifat ma'ani itu tidak ada. Dan Allah adalah zat yang maha hidup. Allah zat yang maha hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayatuhu tawi sifat uripe Allah Ta'ala laisat iku ora ana wa hayatuhu. Ora ana iku biruhin kelawan ruh. Bal hayatuhu bali utawi sifat hayati Allah Ta'ala iku lidzatihi karena dzati Allah Ta'ala. Aimin ghairi wasitatin tegese tanpa lantaran. Aibin ghairi wasitati syai'in tegese tanpa lantaran suwiji-wiji zaidin kang luwihi alaiha ing atase zat karuhi kaya ruh. Falidha mongko krana iki min ghairi wasitati syai'in la ya'tari orang anyar teko ing Allah apa al maut mati. Fi khilafi hayatil hawadisi kelawan bedane uripe pira-pira perkara kang anyar teko. Fa innaha mongko sak temene hayatul hawadis iku bisyai'in kelawan lantaran suwiji-wiji zaidin kang luwihi ala zawatiha ing atase pira-pira zate hawadis. Wa huwa utawi syai' ar-ruhu iku ruh.
Walidha mongko krana iki fa innaha bi syai'in zaidin ala zawatiha ya'tari anyar teko ha ing hawadis al mautu apa mati. Allah maha hidup, hidup Allah. Allah maha hidup, hidup Allah tidak bergantung dengan apapun. Dalam artian Allah hidup tidak membutuhkan wasithah atau lantaran atau sebab untuk kehidupannya. Tetapi hidup Allah adalah zatnya, zat Allah maha hidup, tidak memerlukan perantara sesuatu yang di luar zat. Paham ya? Begini, contoh hawadis kita, zat saya bisa ngomong, ngobrol, berjalan, ada di tengah-tengah sampean, ngaji dan yang lain beraktivitas. Saya membutuhkan sesuatu yang lain di luar zat saya. Apa itu? Ruh. Seluruh makhluk yang hidup itu kehidupannya dengan perantara sesuatu yang lain yang di luar zat makhluk hidup itu. Maka hawadis ketika sesuatu yang lain itu dipisah dari zat hawadis, maka hawadis akan mati ditinggal oleh sebab kehidupannya. Manusia ditinggal ruhnya mati. Pohon-pohonan itu ketika ditinggal sesuatu yang melebihinya di luar dari dirinya mati. Matinya bagaimana? Ya, kering itu. Semuanya kan ada kehidupan di situ. Kita hidup, hewan-hewan hidup, tumbuh-tumbuhan, tanaman hidup dengan karakternya masing-masing nih ya. Bahkan bumi kan hidup. Tapi jangan bayangkan hidupnya bumi seperti hidup kita. Hidupnya bumi itu ketika ditanami bisa menumbuhkan tanaman itu hidup. Jika bumi tidak bisa menumbuhkan, maka mati. Bumi mati. Paham ya? Dan seluruh makhluk hidup hawadis itu kehidupannya tidak bersifat kehidupan hakiki, dalam artian zatnya itu sudah punya kehidupan tanpa membutuhkan sesuatu di luarnya, maka bisa mati. Sedangkan zat Allah Ta'ala adalah zat yang tidak membutuhkan sesuatu di luarnya, maka Allah tidak pernah mati. Allah mengatur kehidupan hamba-hambanya dengan model yang berbeda-beda. Dan kalau dilihat di angan-angan itu betapa indahnya Allah menciptakan kehidupan makhluk-makhluknya dengan keadaan masing-masing. Coba bayangkan sampeyan, saya, Allah menciptakan kehidupan dalam diri saya, Allah menciptakan zat saya dan sesuatu yang dibutuhkan untuk hidupnya zat saya, yakni roh, dengan cara yang subhanallah begitu indah. Bagaimana zat yang semacam ini dari tadi duduk di sini ngobrol ngomong terus nanti kemana-mana kita bekerja tanpa ada sedikit pun kita terganggu untuk bagaimana kita bisa tetap hidup. Sampai terganggu enggak ketika bernafas? Sambil aktivitas apapun kan tidak terganggu kita. Saya dari sini di sini tadi loh, sama sekali tidak ada sesuatu yang sifatnya saya harus menyengaja untuk bernafas terus. Allah sudah menciptakan alat-alat sehingga kita ngapain saja itu kita tetap hidup. Roh itu tetap ada. Paham ya? Jadi
kehidupan. Allah maha hidup, Allah secara dzati maha hidup. Allah tidak terpisahkan dari hidup, tidak pernah tersentuh kematian. Dialah yang menciptakan kehidupan. Dialah yang menciptakan wasitoh, lantaran-lantaran atau sebab-sebab untuk kehidupan makhluknya. Dia tidak butuh sebab, dia tidak butuh lantaran. Karena lantaran atau sebab adalah ciptaannya. Allah tidak membutuhkan ciptaan. Kalau membutuhkan, bagaimana kehidupannya sebelum dia menciptakan lantaran atau sebab? Oke, jadi sifat hayat, Allah maha hidup. Dengan kehidupan Allah bersifatan seperti tadi logika kita untuk makhluk hawadis kita, saya logikanya kalau saya tidak hidup saya tidak bisa melihat, tidak punya kemampuan dan yang lain gitu ya, maka kehidupan itu menjadi inti. Kalau kehidupan hilang maka sifat-sifat saya yang lain hilang. Tidak mungkin Allah bersifatan dengan sifat selain hidup, maka Allah wajib bersifatan dengan sifat hidup, maha hidup. Dan hidup Allah tidak bergantung pada apapun di luar zat Allah Ta'ala, dan tidak pernah tersentuh oleh kematian. Kematian adalah ciptaannya, sistem yang dia kehendaki untuk makhluknya diberi kehidupan, diberi kematian. Itu salah satu sistem. Mungkin itu dulu untuk pelajaran kita kali ini. Semoga senantiasa diberi kekuatan untuk memahami sedikit demi sedikit. Memang terkadang seperti itu ya. Maka ada fungsinya kita ngaji terus bisa diulang-ulang. Sampai rekam seperti ini, itu salah satu fungsinya, itu bisa diulang. Selesai ada yang kurang paham, diulang kembali. Tauhid itu semacam itu. Kalau hanya sekali ngaji itu kesulitan. Kita belajar dari bawah, kita kecil-kecil itu nanti setapak demi setapak menambah pemahaman seperti kemarin sedikit demi sedikit itu kita juga sudah lupa mengulang pelajaran itu sudah berapa kali, itu sudah lupa. Yang jelas itu kalau kurang paham rekamannya bisa putar ulang, kembali gitu ya, bisa biar terkadang semacam itu bisa jadi di pemaparan atau penjelasan kedua, ketiga, keempat, kelima baru kita terbuka pemahaman itu. Terkadang semacam itu. Yang jelas kita mohon kepada Allah semoga diberikan ilmu yang manfaat gitu. Termasuk yang penting adalah ilmu tauhid, agar kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita itu Tuhan yang maha sempurna, bersifatan dengan segala kesempurnaan. Allah disucikan dari segala kekurangan ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.